Apa kabar para pelaku industri sablon kaos Indonesia? Tentunya kalian semakin istimewa ya keadaannya. Setelah kenaikan harga BBM kemarin, tentunya harga kain juga akan sangat mengikuti nih teman-teman. Lah, untuk kain, untuk tinta saat ini harganya terus melambung tinggi. Tidak apa-apa, kali ini saya akan share tips-tips bagaimana caranya untuk mendapatkan order sablon kaos. Tentunya untuk teman-teman pemula ya, untuk teman-teman yang sudah senior disimak aja atau di skip saja video ini nggak apa-apa. Saya khususkan ini untuk teman-teman pemula, bagaimana caranya mendapatkan order kaos sablon. Simak selengkapnya di video ini. Selamat datang di Inspirasi Cak Majid. Tentunya dalam industri sablon ini pasar sangat terbuka lebar ya teman-teman, terutama di lingkungan sekitar kita saja. Setiap kali kita ngobrol di warung kopi, ketemu orang di tempat umum, atau sekedar ngopi di kafe sama teman-teman, ketika teman-teman mempresentasikan diri teman-teman adalah seorang pelaku industri fashion atau industri sablon kaos, teman-teman sangat mudah untuk mendapatkan pasar teman-teman di situ. Setiap orang itu butuh kaos. Setiap orang perlu yang namanya identitas. Bisnis kaos ini adalah bisnis identitas ya teman-teman ya. Bukan cuma sekedar bisnis kita jualan kain sama sablon gitu, tidak. Kaos ini adalah bisnis emosional yang berhubungan dengan emosi pemakainya, identitas pemakainya. Sebut saja di sini ada teman-teman yang saat ini lagi mengerjakan sebuah komunitas tertentu ya. Sebut saja di sini ada komunitas perguruan silat atau klub bola, klub sepeda, penghobi mainan atau dan lain-lain. Intinya komunitas teman-teman ya. Mereka akan punya kebanggaan ketika memakai kaos bergambar hobi atau kesenangannya tersebut. Jadi kenapa bisnis ini sangat mudah untuk dilakukan, sangat mudah untuk mencari pasarnya? Karena selama orang masih senang mengekspresikan kesenangannya ke halayak umum, maka bisnis ini bisa diandalkan, bisnis kaos ini. Lah, adapun yang saya sampaikan barusan itu adalah pasar yang ada di sekitar kita teman-teman ya. Lah, kalau teman-teman mau meluas lagi, mau lebih luas lagi, teman-teman bisa melirik pasar seperti yang ada di Facebook, di Instagram, maupun di TikTok barangkali ya. Itu teman-teman juga bisa mengambil order dari situ. Lah, tapi saya di sini lebih tekankan ke pengguna sekitar teman-teman ya. Karena kalau untuk pemain online itu di situ sudah sangat merah sekali, sudah sangat red zone, saingannya sudah tidak karu-karuan. Lah, teman-teman di sini saya tekankan untuk belajar mencari order di sekitar hunian teman-teman. Baik itu lingkungan sekolah, lingkungan kampung, perdesaan, itu teman-teman bisa mencari order di sana ya teman-teman ya. Yang saya lakukan dulu pasang banner di setiap titik kumpul orang-orang itu, saya dulu itu pasang banner yang tak paku di pohon itu ya, maaf ya. Dulu saya nggak ngerti teman-teman kalau itu adalah sebuah tindakan vandalisme yang merusak lingkungan ya. Itu saat ini bisa kita ganti aktivitas itu dengan posting, rajin-rajin promo di Facebook. Dan ketika di Facebook itu jangkauannya teman-teman cari yang grup-grup jual beli lokal yang sekitar hunian teman-teman. Nggak usah ke nasional dulu, ke lokal dulu kita kerjakan. Jadi nanti di situ akan ada beberapa orang yang interest tuh. Lah, sekarang itu enaknya itu kalau kita nggak dapat order yang dalam jumlah besar, kita saat ini pun bisa melakukan atau menerima order yang jumlahnya kecil. Kan sudah ada DTF ya teman-teman ya, sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Satuan pun teman-teman bisa menerima order itu. Terus dari kalau kita mau lebih luas lagi, nanti ada jersey. Jersey itu dari bahan sintetis atau dry fit
atau teman-teman menyebutnya highgate, itu di press sublim itu teman-teman ya. Dan itu teman-teman juga tidak perlu punya mesinnya. Itu biasanya kesebelasan teman-teman, kayak gini kemarin pas 17-an gini kita dapat banyak kerjaan jersey ya, kita tinggal list aja desain seperti apa yang mereka inginkan. Terus biasanya kalau jersey itu minta ada nomor, ada nama-nama di punggung, nomor punggung, nama punggung, terus ada klub, ada sponsor, itu aja. Tapi yang penting teman-teman kalau sudah memasuki dunia industri kaos gini ya, teman-teman harus melek desain lah, harus belajar desain ya teman-teman ya, jangan berangkat dengan tangan kosong nih gitu. Jadi teman-teman cukup ngerti desain-desain sederhana, cara melayout itu nanti teman-teman sudah bisa memulai bisnis ini. Dan pasar kaos ini tidak melulu ada di sebuah komunitas maupun di sebuah sekolah-sekolah, tapi pasar kaos ini akan menggeliat ketika ada sebuah perhelatan politik ya. Tahun-tahun politik sebentar lagi ini 2024 ini persiapan, ini pasti di situ pekerja atau pengusaha kaos ini akan sangat terdampak dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Kita harus menangkapnya. Lah kalaupun teman-teman nggak bisa mengerjakan itu sendiri, teman-teman nanti bisa mencari maklun yang bisa mengerjakan itu. Jadi biasanya untuk kaos-kaos partai itu harganya itu murah teman-teman, murah. Teman-teman cukup mengambil untung 500 sampai 1000 rupiah saja. Itu kalau ordernya ribuan kan sudah jatuh ke jutaan keuntungannya. Jadi banyak sekali yang bisa dikerjakan dalam usaha kaos ini teman-teman. Kalau kita yang sudah usaha kaos ini selama bertahun-tahun ya, kita tahu siklusnya kok. Jadi biasanya rame itu ketika seperti ini, menjelang atau pada saat peringatan hari kemerdekaan, pada saat 17 Agustus itu orderan pasti pada naik-naiknya teman-teman. Itu satu. Kedua, biasanya menjelang lebaran itu rame juga teman-teman, ketika menjelang lebaran. Terus ketika menjelang perpisahan sekolah itu rame, itu kaos-kaos buat tour, buat kaos-kaos kelas itu rame. Kalau teman-teman pengusaha konveksi mau pengusaha konveksi, teman-teman bisa masuk sekolah-sekolahan teman-teman ya. Masuk sekolah-sekolah itu biasanya pada saat penerimaan siswa baru itu juga banyak sekali. Tapi biasanya meskipun tidak semua ya, order-order yang seperti itu harganya akan sangat kompetitif sekali dengan vendor-vendor lain. Dan untuk pembayaran biasanya juga mundur-mundur gitu kalau untuk sekolahan atau korporasi seperti itu. Jadi sebaiknya teman-teman langsung usahakan cari pekerjaan yang uangnya itu cepat jadinya, nggak usah terlalu mundur-mundur teman-teman ya. Karena ketika teman-teman nanti dapat pekerjaan yang mundur ya, teman-teman modalnya terbatas, terus nggak bisa gerak. Jadi usahakan pekerjaan yang cash flow-nya cepat. Sekarang kalau teman-teman menginginkan order sebuah komunitas, entah itu komunitas pencaksilat, entah komunitas supporter bola, entah itu komunitas motor atau apa yang teman-teman harus lakukan. Sedangkan teman-teman misalkan taruh saja di sini teman-teman ingin mendapatkan ordernya kaos anak-anak CB ya. Biasanya kalau saya pribadi itu nggak begitu suka motor ya, tapi saya pengen mendapatkan order dari komunitas tersebut. Itu biasanya saya cukup masuk aja, cari siapa yang biasanya vokal di situ, siapa yang biasanya ngurusin order-order kayak gini, ya itu aja orang yang kita deketi. Orang seperti itu biasanya yang mengorganisir sebuah komunitas untuk merchandise-nya nanti mereka yang pegang. Lah, itu bisa kita deketi yang orang-orang yang seperti itu. Jadi kita tidak harus menjadi anak CB untuk mendapatkan order CB. Sama seperti saya mengerjakan kaos Persebaya, saya juga tidak harus menjadi seorang bonek mania gitu. Jadi cukup kenal teman-teman yang suka sepak bola, suka Persebaya,
di situ saya mencoba untuk menawarkan, aku punya produk seperti ini, kamu bisa bantu jual nggak, seperti itu. Itu kalau kita melakukan pendekatan secara humanis ya. Tapi kalau teman-teman mau melakukan pendekatan secara hard selling, ya silakan, teman-teman bisa membuat desain sendiri, membuat mock up ya istilahnya. Kalau desain jadi dibikin mock up lalu diposting di komunitas tersebut. Misalkan kalau komunitas bola ya kita posting ke situ. Tapi biasanya kalau posting-posting seperti itu biasanya sih itu dihapus sama admin. Ya kita kalau nggak kompromi sama adminnya itu dihapus. Dari video ini mudah-mudahan teman-teman mendapatkan pencerahan. Kalau sekiranya ada yang kurang jelas silakan tulis di kolom komentar, nanti saya akan balas di komentar tersebut. Terima kasih sudah menyempatkan melihat video ini. Mohon maaf kalau belepotan penyampaiannya. Yang penting teman-teman bisa mendapatkan intisari dari video ini. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.